Calon striker timnas Indonesia Ole Roemedi nyaris mencetak gol saat Oxford United melakoni laga tandang ke markas Stoke City dalam matchday ke-20 Championship Sabtu 25 Januari. Dalam pertandingan di Stadion B365 tersebut, Oxford United ditahan Stoke City 0-0. Sementara itu, Ole Roemedi melakoni debut bersama Oxford United sebagai pemain pengganti. Pemain kelahiran Belanda itu masuk ke lapangan pada menit ke-79 menggantikan gelandang Will Fox. Baru 3 menit berada di lapangan, Roemedi membuat kehebohan. Berawal dari tendangan bebas Stoke City yang gagal menghasilkan peluang, bola kemudian dikuasai Cameron Bracknagel. Dalam situasi serangan balik, Bracknagel kemudian memberikan umpan daerah kepada Roemedi yang berlari di sisi kiri. Sprint Roemedi cukup kencang. Bola semula tampak agak sulit dikejar pemain 24 tahun itu. Benar saja, bola lebih dekat kepada kiper lawan Victor Johansson yang keluar dari sarang untuk mengamankan si kulit bulat. Aksi Johansson mengamankan bola di luar kotak penalti mendapatkan gangguan dari Ole Roemedi. Bola bisa dicuri Roemedi dari penguasaan Johansson. Roemedi pun lari menggiring bola masuk ke dalam kotak penalti. Tak lama setelah melewati garis penalti, Roemedi melepaskan tembakan bersamaan ada pemain lawan yang mencoba melakukan sliding tackle. Bola sepakan Roemedi mengenai Mister. Pertandingan tandang Oxford United ke markas Stoke City berakhir imbang tanpa gol. Kegagalan Ole Roemedi mencetak gol menjadi salah satu dari sejumlah peluang Oxford United dalam pertandingan tersebut. Dan Oxford United imbang 0-0 dengan Stoke City. Skor imbang tersebut membuat Oxford United masih berada di papan tengah, tepatnya peringkat ke-15 divisi Championship. Meraih 1 poin dalam pertandingan tersebut membuat Oxford United melanjutkan tren tidak terkalahkan dalam 8 pertandingan Championship. Pelatih Oxford United Gary Rowett buka suara setelah calon striker timnas Indonesia Ole Roemedi hampir membobol gawang Stoke City. "Saya pikir kami pasti bisa meraih 3 poin dengan peluang Ole," ujar Rowett dikutip dari Oxford Mail. Meskipun begitu, Rowett memaklumi hal tersebut. Pelatih asal Inggris itu menilai Roemedi masih gugup dalam melakoni laga pertama bersama klub baru. Dia adalah finisher teknis yang sangat bagus dan peluang itu terbuka begitu saja. Dan mungkin karena ia merasakan peluang di pertandingan pertamanya, mungkin ia memanfaatkannya sedikit. Ia sangat tidak beruntung, kata Rowett. Kendati melawan Stoke City yang memiliki peringkat di bawah Oxford United, Rowett menilai pertandingan tersebut sulit bagi The US. "Menurut saya secara keseluruhan, ini adalah pertandingan yang sangat sulit dan kami menjalaninya dengan cukup baik tanpa harus menambah poin," tutur Rowett. "Kami menguasai bola lebih banyak dan menciptakan lebih banyak peluang, serta peluang yang lebih besar dan peluang yang lebih jelas," ucap Rowett menambahkan. Kevin Dix segera bergabung Borussia Mönchengladbach. Dengan begitu, Kevin Dix bakal jadi pemain pertama Indonesia yang main di Bundesliga. Kabar Kevin Dix segera bergabung dengan Borussia Mönchengladbach disampaikan jurnalis kenamaan asal Jerman yakni Florian Plettenberg. Dia menyebutkan bahwa kesepakatan telah tercapai antara Kevin Dix dan juga pihak klub asal Jerman itu. Florian Plettenberg mengatakan bahwa Kevin Dix telah rampung melakukan tes medis untuk bergabung dengan Borussia Mönchengladbach. Pemain naturalisasi timnas Indonesia itu pun akan gabung dengan Borussia Mönchengladbach pada musim panas 2025. Sementara itu, Borussia Mönchengladbach pun dikabarkan memberikan Kevin Dix kontrak berdurasi panjang. Dia akan bertahan di sana hingga 2030. Selesai, Kevin Dix akan bergabung dengan Borussia Mönchengladbach di musim panas, tulis Florian Plettenberg di akun media sosialnya dikutip pada Minggu 26 Januari. Tes medis selesai, kontrak ditandatangani hingga 2030. Pengumuman segera. Lanjutnya, meskipun kesepakatan dengan Borussia Mönchengladbach telah terjalin, Kevin Dix akan menyelesaikan musim 2024-25 di FC Copenhagen dulu. Dan dia akan pindah ke klub Jerman itu dengan status bebas transfer. Kontrak Kevin Dix di FC Copenhagen memang habis pada 30 Juni 2025. Dengan begitu, dia direkrut oleh Borussia Mönchengladbach secara gratis. Bek tengah berusia 28 tahun itu akan menyelesaikan musim dengan FC Copenhagen dan kemudian pindah ke Borussia Mönchengladbach dengan status bebas transfer di musim panas. Dia adalah target utama mereka, tulis Florian Plettenberg. Kesepakatan yang cerdas dari Roland Verkes dan timnya. Dix diharapkan segera menjadi pemimpin utama di musim mendatang. Lanjutnya, dan kini menarik untuk menantikan kiprah Kevin Dix di Borussia Mönchengladbach. Apalagi dia akan jadi pemain pertama Indonesia yang mentas di Bundesliga atau Liga Jerman.
Bintang timnas Indonesia Kevin Dix terlihat di markas Borussia Mönchengladbach. Belum ada pengumuman resmi mengapa pemain FC Copenhagen itu ada di sana. Lantas, akankah Mönchengladbach akan segera mengabarkan bergabung Kevin Dix hari ini? Sabtu 25 Januari 2025 waktu Jerman, beredar sebuah foto Kevin Dix berada di markas Borussia Mönchengladbach. Tentunya hal itu langsung dikaitkan dengan kepindahan Kevin Dix ke klub Bundesliga itu pada musim panas 2025 mendatang. Sebelumnya, media asal Denmark Baltic memastikan Kevin Dix akan hengkang dari FC Copenhagen akhir musim ini. Berdasarkan laporan dari Baltic, Kevin Dix tinggal menyelesaikan beberapa detail untuk menandatangani kontrak di Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix hampir menandatangani kontrak dengan Borussia Mönchengladbach mulai musim depan, dan sang bek pasti akan meninggalkan FC Copenhagen musim panas ini, tulis Baltic dikutip pada Sabtu 25 Januari 2025. Lantas, akankah hadirnya Kevin Dix di markas Mönchengladbach adalah karena ingin menyelesaikan sejumlah detail yang dimaksudkan oleh Baltic? Ya, patut untuk dinantikan. Sementara itu, Kevin Dix ingin pergi dari klub Belgia FC Copenhagen karena mulai tak nyaman. Hubungan Kevin Dix dan juga klub sempat memanas lantaran silang pendapat di media. Hubungan Kevin Dix dan juga FC Copenhagen sudah mulai retak sejak beberapa waktu yang lalu. Namun kedua belah pihak memilih jalan bijak dan juga sama-sama menghormati kontrak yang ada. Apakah Patrick Kluivert mencoret pemain tampan idola perempuan tanah air dari skuad timnas Indonesia? Ya, sosok yang dimaksud adalah Nathan Chuaon. Dalam konferensi pers perkenalan dirinya sebagai pelatih timnas pada Minggu 12 Januari 2025 yang lalu, Patrick Kluivert mengultimatum personel skuad Garuda. Ia mengimbau para pemain agar tidak salah pilih klub. Jika salah pilih klub, potensi sang pemain dicadangkan bersama klubnya sangatlah besar. Ujung-ujungnya peluang membela timnas Indonesia pun menipis. Saat ini ada beberapa pemain timnas Indonesia yang jarang tampil bersama tim utama. Marcelino Ferdinand baru sekali bermain bersama tim senior Oxford United musim ini. Namun Marcelino Ferdinand bisa mendapatkan match fitness saat membela Oxford United U21. Terbaru ia mengemas 2 gol dan juga 1 assist saat Oxford United U21 menang 6-0 atas Banbury United. Sementara Justin Hubner pelan-pelan mulai rutin bermain bersama Wolverhampton Wanderers U21. Pesepak bola 20 tahun ini tampil full saat Wolverhampton Wanderers U21 menang 3-1 atas pemuncak klasemen sementara Premier League 2024-25 Manchester City U21, yakni pada Sabtu 24 Januari 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Nathan Chuaon jadi yang paling disorot. Ia terakhir kali main bersama Swansea City pada tanggal 28 Agustus 2024 atau hampir 5 bulan yang lalu. Jika Jairo Ridawok bisa dimainkan timnas Indonesia pada Maret 2025, tenaga Nathan bisa digantikan gelandang 28 tahun tersebut. Di posisi fullback kiri, timnas Indonesia juga bermaterikan pemain-pemain top seperti Calvin Verdong, Shane Patinama, dan juga Pratama Arhan. Jika mau menjaga kans membela timnas Indonesia tetap menyala, Nathan meski pindah klub bulan ini. Hal itu mumpung bursa transfer Januari 2025 masih dibuka. Hengkang ke salah satu klub papan tengah atau bawah Eredivisie bisa dijadikan opsi demi mendapatkan menit tampil yang maksimal. Ya, menarik untuk menantikan karir Nathan Chuaon ke depan. Pemain keturunan Delano van der Hagen mengungkapkan rencananya berkunjung ke Indonesia. Ia mengaku ingin datang ke tanah air secepatnya. Nama Delano van der Hagen sudah tidak asing lagi bagi pecinta sepak bola Indonesia, sebab ia menjadi salah satu sosok yang dirumorkan masuk dalam proses naturalisasi PSSI. Pemain 20 tahun ini mengakui punya darah Indonesia dari pihak ibunya. Sang nenek berasal dari tanah air. Ibuku, mamanya berasal dari Indonesia, dan ibuku juga dari Indonesia. Saya tidak tahu persis apa nama kotanya, ucap Delano sumber dari wawancara dengan Yusa Nugraha di YouTube. Lebih lanjut, ketika ditanya apakah pemain yang berkarir di Feyenoord ini pernah berkunjung ke Indonesia, ia mengakui masih belum pernah, namun ia disebut sedang merencanakan. Belum, tapi kita sedang merencanakan untuk ke sana. Ya, saya ingin secepatnya, kata Delano. Sementara itu, Delano van der Hagen sendiri mengaku dapat dukungan dari banyak supporter Indonesia. Bahkan direct message atau DM Instagram miliknya banjir pesan dari netizen tanah air. Dukungannya sangat besar dan mereka selalu mendukungku juga. Iya, mereka juga menunggu tentunya saya ke Indonesia kapan untuk memperkuat timnas. Jelas pemain 20 tahun ini. Saya sering juga dapat DM dari mereka, dan ya ada juga proses yang harus kita jalani. Jadi ya, saya berharap secepat mungkin karena ya saya sangat ingin tentunya tugasnya.
Mark Locke dan juga Tom Haye sejauh ini jadi salah satu pemain tengah untuk timnas Indonesia. Mark Locke telah mencatatkan 19 cap di skuad Garuda dan memberikan kontribusi 4 gol. Namun caps terakhirnya di timnas terjadi pada awal Januari yang lalu. Sementara itu saat ini di timnas sudah memiliki Tom Haye yang bermain solid dan menjadi andalan Indonesia. Dia telah mendapatkan 9 caps di timnas dan juga menyumbangkan 2 gol. Menggabungkan dua pemain ini di timnas Indonesia bisa jadi tantangan yang cukup sulit untuk pelatih timnas, meski tampil apik di klub mereka sama-sama bertugas sebagai gelandang bertahan. Tentunya akan jadi sebuah terobosan baru saat Patrick Kluivert bisa memanggil dua pemain tersebut bersamaan di timnas. Bermain dengan dua gelandang berpengalaman akan berguna saat menghadapi lawan yang lebih kuat untuk menjaga lapangan tengah. Terkait peluang ini, Tom Haye memberikan jawabannya. Menurutnya ini akan jadi hal yang cukup sulit karena mereka memiliki peran yang sama di lapangan. Menariknya dia tidak menutup opsi saat mereka bisa bermain di pertandingan demi timnas. Menurutku sejujurnya, kami sedikit mungkin tipe yang sama. Saya tidak tahu peran apa lagi atau Anda punya bakat terpendam, kata Tom Haye, sumber kanal YouTube The Hayewe. Dari sisi Mark Locke, dia masih menunggu saat kesempatan itu tiba suatu saat nanti. Dia bisa menjadi pendamping yang baik untuk Tom Haye di lapangan tengah. Apalagi mereka akan sama-sama bermain demi memberikan prestasi untuk timnas Indonesia. Akan tetapi tentunya semua keputusan ini tergantung pada Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Saat ini masih ada pemain seperti Iver Jenner dan juga Justin Hubner serta Nathan Chuaon di posisi tersebut. Kita mungkin sedikit sama saat di lapangan, tapi menurutku kita juga saling melengkapi dalam beberapa hal. Jadi menurut saya akan sangat menyenangkan untuk mencobanya, ungkap Mark Locke. PSSI telah menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia hingga 2 tahun ke depan. Juru taktik asal Belanda itu diyakini bisa mengubah gaya permainan timnas Indonesia seperti tim Eropa. Patrick Kluivert tidak bekerja sendiri di tim Merah Putih. Ia akan ditemani oleh 3 asisten pelatih dari Belanda, yakni Danny Lanzat, Alex Pastoor, dan juga Gerald van der Berg. Untuk Gerald van der Berg juga didapuk sebagai pelatih timnas U23 Indonesia. Patrick Kluivert juga akan ditemani 2 asisten pelatih dari Indonesia. Untuk namanya, PSSI telah menyiapkan 10 pelatih. Nantinya Patrick Kluivert akan memilih secara langsung 2 pelatih lokal yang masuk ke timnas Indonesia. Sementara itu nama-nama asisten pelatih yang dibawa oleh Patrick Kluivert sangat berpengalaman di persepakbolaan Eropa, terutama Belanda. Mereka akan datang bersama-sama ke Indonesia pada akhir Januari 2025. Mereka akan memantau pertandingan Liga 1 24-25 selama 10 hari ke depan. Kedatangan Patrick Kluivert dan juga koleganya itu mempunyai sebuah harapan besar bagi Persija Jakarta. Ya, Direktur Persija Jakarta Muhammad Prapanca menilai Patrick Kluivert mempunyai standar yang bagus dalam melatih. Terlebih Patrick Kluivert mempunyai segudang pengalamannya saat menjadi pemain dengan membela beberapa klub seperti AC Milan dan juga Barcelona. Dengan standar yang dia miliki, apalagi dia salah satu mantan pemain top di Eropa, jadi saya pikir mereka mempunyai standar Eropa yang harus dijalankan, kata Prapanca. Ya, Patrick Kluivert sempat datang ke Indonesia pada tanggal 12 Januari 2025 yang lalu. Setelah itu, ia bersama Danny Lanzat kembali ke Belanda. Prapanca yakin selama di Belanda, Patrick Kluivert dan juga teman-temannya menyusun strategi baik untuk timnas Indonesia. Terlebih saat ini banyak pemain keturunan di timnas Indonesia. Saya yakin kalau dia memang mempunyai standar permainan sepak bola di Eropa. Saya yakin dia juga akan baik bersama timnas Indonesia. Dia juga akan sering-sering berkomunikasi dengan pelatih di klub karena biasanya di Eropa seperti itu, kata Prapanca. Ya, Patrick Kluivert akan melakukan debutnya memimpin timnas Indonesia saat melawan Australia. Pertandingan laga ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu digelar di Stadium Sydney Football 20 Maret 2025. Pelatih Bangkok United Tottawan Sripan memberikan pujian tinggi kepada Pratama Arhan dan juga kawan-kawan setelah menghajar Lampun Warriors dalam laga pekan ke-19 Liga Thailand di Stadion Lumpun Warriors Sabtu 25 Januari. Dalam pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Bangkok United dicetak mantan pemain Persebaya Surabaya Mahmud Id usai memanfaatkan asis Ricardo Zivkovic. Tottawan Sripan mengatakan senang dengan hasil yang diperoleh Bangkok Angels kendati mengakui Lumpun Warriors bermain lebih baik. Dalam pertandingan ini tim tuan rumah bermain lebih bagus, tetapi kami mencapai target 3 poin, ujar Tottawan Sripan dikutip dari Baltai. Ada beberapa pertandingan yang mungkin tidak kami mainkan dengan baik, tetapi mendapatkan 3 poin, tutur Sripan menambahkan.
Sementara itu, bek timnas Indonesia Pratama Arhan dimainkan Sripan sebagai starter saat melawan Lampung. Arhan yang menempati posisi bek kiri menerima kartu kuning pada menit ke-12. Kami akui bahwa ada kekhawatiran dalam banyak pertandingan. Kami harus mengatur pemain dengan tepat agar menjadi yang paling siap dalam setiap pertandingan, ucap Sripan. Terima kasih kepada para penggemar yang datang untuk bersorak sampai menit-menit terakhir. Saya harap semua orang akan senang dengan 3 poin ini, kata Sripan melanjutkan. Ya, kemenangan atas Lumpun Warriors membuat Bangkok United tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan terakhir. 3 di antaranya meraih kemenangan. Dengan tambahan 3 poin dari Lampun, Bangkok United menempel ketat Buriram United di puncak klasemen Liga Thailand. Bangkok United di peringkat kedua dengan 40 poin, tertinggal 5 angka di belakang Buriram. Putra pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert yakni Justin Kluivert kembali menunjukkan performa gemilang yang turut membantu Bournemouth menang besar atas Nottingham Forest Sabtu 25 Januari. Justin Kluivert yang dipasang sebagai gelandang serang di belakang Dango Autara mencetak sebuah gol dan juga sebuah assist dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Vitality. Justin menjadi pencetak gol pertama dan juga membuat pendukung tuan rumah bersorak-sorai kegirangan pada menit ke-11. Setelah menjadi satu-satunya pencetak gol pada babak pertama, Justin kemudian menghadirkan assist pada menit ke-55 untuk Autara. Bournemouth kemudian menghasilkan 3 gol lagi, 2 di antaranya melalui Autara dan 1 dilesakan oleh Anthony Semenyo. Atas hasil tersebut, Bournemouth kini menduduki peringkat ke-6 dengan 40 poin menyalip Manchester City yang kini menduduki peringkat ke-7 dengan 38 poin. Di samping itu, Justin musim ini telah mencetak 11 gol dan juga 4 assist dari 22 kali tampil di Liga Inggris. Pada pekan lalu, Justin Kluivert mencetak hat-trick ketika Bournemouth menggulung Newcastle United 4-1. Justin juga pernah mencetak 3 gol saat Bournemouth mengalahkan Wolves 4-2 pada akhir November 2024. Dilihat dari jumlah gol dan juga assist, capaian Justin musim ini lebih baik dibandingkan musim lalu. Pada Liga Inggris musim 2023-24, Justin bermain 32 kali dan melesakkan 7 gol serta 1 assist. Proyek naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI sejak era Sintayong akan terus berlanjut hingga kini timnas Indonesia punya pelatih baru, yakni Patrick Kluivert. 2 nama pemain diaspora pun telah masuk dalam list dan juga kini proses naturalisasinya sedang berlangsung, yakni oleh Romeni serta Jairo Ridho. Sementara itu, di tengah euforia kedatangan Patrick Kluivert ke Indonesia, netizen juga ramai-ramai membujuk putra pelatih timnas Indonesia itu untuk mau dinaturalisasi. Dari pernikahannya dengan istri pertama yakni Angela Van Houten, Patrick Kluivert dikaruniai 3 anak laki-laki, di mana yang paling tua adalah Justin Kluivert. Dan Justin Kluivert diketahui mengikuti jejak ayahnya untuk menjadi pemain sepak bola nasional. Ia dikenal sebagai salah satu bomber berbahaya di Liga Inggris. Pesepak bola berusia 25 tahun tersebut diketahui bermain untuk Bournemouth di Liga Premier Inggris. Tak ayal jika netizen Indonesia membujuk Justin untuk mengikuti jejak sang ayah ke Indonesia dan juga bergabung ke skuad Garuda. Netizen tanah air membanjiri kolom komentar salah satu unggahan Justin Kluivert di Instagram pribadinya, yakni @JustinKluivert. Banyak dari mereka yang meminta Justin untuk mau dinaturalisasi agar bisa bermain dengan timnas Indonesia. Bokap udah join jadi pelatih, next Justin masuk jadi pemain, tulis salah satu netizen Instagram. Monggo gabung ke timnas Indonesia, ikut bapakmu mas, kata netizen yang lain. Ya, sementara itu silsilah keluarga Kluivert sempat membuat netizen bertanya-tanya mengenai kemungkinan adanya darah Indonesia, khususnya Jawa, yang mengalir dalam keluarga tersebut. Ini mengingat ayah Patrick Kluivert, yakni Kenneth Kluivert, diketahui merupakan pemain sepak bola asal Suriname. Dan Suriname menjadi negara di Amerika yang punya sejarah panjang yang berkaitan dengan Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Sebab, pada masa kolonial Belanda banyak orang di Pulau Jawa dikirim ke Suriname yang sama-sama wilayah jajahan Belanda. Mereka dikirimkan sebagai tenaga kerja di kebun maupun pabrik. Banyak orang Jawa yang memutuskan untuk menetap di Suriname. Tak ayal jika keturunan darah Indonesia khususnya Jawa banyak dimiliki oleh orang-orang di sana. Sejarah itulah yang membuat isu bahwa Patrick Kluivert dan juga Justin Kluivert memiliki darah Jawa. Namun hingga kini belum ada konfirmasi mengenai hal tersebut. Alhasil belum bisa dipastikan apakah putra Patrick Kluivert yakni Justin Kluivert dapat dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan juga bergabung ke timnas Indonesia atau tidak. Di samping itu, Justin Kluivert sejauh ini diketahui telah 3 kali membela timnas Belanda di level senior, di mana ia masih bisa memenuhi syarat perpindahan federasi. Sementara itu, jika ia memang ingin bergabung bersama timnas Indonesia, maka Justin Kluivert harus tinggal di Indonesia setidaknya 5 tahun.
Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.